Sahabatku dalam Tuhan, hari ini adalah hari yang spesial bagi kita. Ini adalah hari anugerah Tuhan kepada kita. Jangan lewatkan hari ini dengan sia-sia. Isi hari ini dengan aktivitas yang bermakna. Untuk mengisi hari ini, kita butuh tuntunan Tuhan melalui firman-Nya. Saudara adalah orang yang Tuhan mau tuntun di jalan Tuhan. Untuk itu, mari buka hati, kita akan baca dan renungkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari berdoa. Ya Bapa, beritahukanlah jalan kebenaran-Mu melalui firman yang akan kami baca renungkan saat ini, supaya kami tidak berjalan menurut kehendak dunia ini, tapi kami berjalan menurut kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan apa mau-Mu melalui firman, dan mau-Mu itulah yang akan kami ejawantakan di hidup ini. Ya Allah Roh Kudus, jamah semua yang mengikuti pelayanan ini, ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan. Bertindaklah ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Jemaat Maha Tuhan, kita akan baca bagian firman dari Injil Lukas 1 ayat 39 sampai 40. Sekali lagi, Lukas 1 ayat 39 sampai 40, begini dikatakan. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ, ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, Maria adalah seorang perawan yang belum bersuami. Dia diberitahukan oleh malaikat Gabriel bahwa ia memperoleh kasih karunia di hadapan Allah. Ia mengandung dan akan melahirkan Yesus. Nanti dibaca di Lukas 1 ayat 26 sampai 35. Juga kepadanya diberitahukan bahwa Elisabet, saudara sepupunya, sedang mengandung anak laki-laki di usia tuanya. Lukas 1 ayat 36. Ketika mendengar berita itu, beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria ke pegunungan, berjalan kaki menuju ke sebuah kota di Yehuda. Ini menunjuk ke Hebron. Bisa dibaca di Yosua 21 ayat 10 sampai 11. Dari Nazaret ke Hebron, jaraknya kira-kira 187 km. Bisa ditempuh dengan berjalan kaki 7 sampai 10 hari. Atau bisa lebih, karena Maria sedang mengandung. Perjalanan yang sangat jauh dan melelahkan Maria tempuh untuk berjumpa dengan Elisabet. Ketika masuk ke rumah Sakaria, ia langsung memberi salam kepada Elisabet. Salam yang diucapkan oleh Maria sebagai rasa syukur karena Tuhan sudah menuntun perjalanannya sehingga boleh tiba dengan selamat dan bisa berjumpa dengan Elisabet dan Sakaria. Salam juga diucapkan sebagai rasa hormat, senang, bahagia dengan orang yang dijumpai. Salam juga merupakan doa damai sejahtera Allah menyertai kamu. Sahabatku di dalam Tuhan, belajar dari bagian firman ini, kita diingatkan manakala mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh utusan Tuhan harus direspons seperti Maria. Ketika mendengar perkataan Tuhan melalui utusan Tuhan malaikat Gabriel, dia langsung bertindak, berangkat untuk berjumpa dengan Elisabet. Untuk merespons rencana Tuhan dituntut ketaatan dan kesetiaan berkorban.
Maria telah melakukan itu. Dia rela mengorbankan waktu, tenaga, materi, perjalanan panjang yang melelahkan. Tapi lebih dari itu, ia rela mengorbankan harga diri. Hamil masih perawan. Ini suatu aib di mata banyak orang, tapi dia rela mengorbankan harga dirinya untuk merealisasikan rencana Allah bagi dunia. Bagaimana dengan kita? Adakah kita rela berkorban demi melakukan kehendak Allah? Ini menjadi pertanyaan untuk direnungkan dalam hidup ini. Orang yang bersedia dipakai oleh Allah hendaklah saling menopang, saling menguatkan, saling mendoakan, membangun kebersamaan, saling menyapa dan memberi salam, memberi hormat. Hendaklah ini yang diperankan mulai dari dalam keluarga, suami, istri, orang tua, anak, saudara bersaudara, bertetangga, berjamaat dan bermasyarakat. Hidup yang demikian akan datangkan sorak pujian di bumi dan di sorga. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biar kebenaran firman ini akan ditindaklanjuti di hidup ini. Dan semua yang mengikuti pelayanan ini, Tuhan jamah supaya mereka menemukan sesuatu yang mengubahkan. Makanya semua yang dengan taat setia mengikuti pelayanan firman dari Gemim Bukit Moria Rike, biar Tuhan berkati. Supaya pelayanan dari YouTube Gemim Bukit Moria Rike ini sungguh-sungguh menjadi berkat dan memberkati banyak orang dalam nama Yesus. Dan oleh sebab itu Tuhan pakai semua pelayan yang terlibat dalam pelayanan ini, para pendeta dan tim multimedia, dan Tuhan berkati kerja pelayanan di Gemim Bukit Moria Rike ini. Semua perangkat pelayanan, seluruh anggota jemaat, komisi kategorial, komisi kerja, tim kerja, panitia yang ada, semua Tuhan jamah kami supaya kami bekerja dari dan untuk keagungan kemuliaan nama Tuhan. Semua pelayanan di bulan Desember ini biar Tuhan nyatakan kuasa sehingga semua jalan lancar sukses, ada sukacita di bumi dan di sorga dalam nama Yesus. Untuk penyelesaian pembangunan rumah Tuhan, Tuhan lancarkan, pakai panitia pembangunan, juga para pekerja dan seluruh perangkat pelayan umat Tuhan untuk bergandengan tangan, bersatu padu untuk sukseskan kegiatan ini. Sehingga melalui pembangunan rumah Tuhan datangkan berkat dalam kehidupan umat Tuhan di sini. Tuhan jaga bentengi supaya kami tetap aman, damai dan tetap sehat, apalagi di tengah pandemi. Tuhan tolong supaya kami tidak terpapar dengan virus corona. Tuhan pakai pemimpin yang ada di kota Manado, yang ada di Sulawesi Utara, kabupaten kota yang ada di bangsa ini. Biar malaikat Tuhan jaga bentengi supaya kami aman, selamat dalam penjagaan pembentengan kuasa Tuhan siang dan malam. Terpuji namamu Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Terima kasih saudara tetap setia mengikuti pelayanan ini. Kamu luar biasa, kamu hebat, kamu berharga dan mulia di mata Tuhan. Tuhan mengasihimu. Shalom, salam sehat dan tetap sehat. Jaga iman, jaga imun, pasti aman. Sebab Tuhan menjaga dan menyelamatkanmu. Amin. Trims.